Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fas'alullaha ta'ala an yamunna alayna bi'ilmin nafi' wal amal salih wa an yufaqihana fid din وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Puji syukur kepada Allah kita bisa kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja' karya Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat beliau, ahlul bait beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam fikih haji, ya, masih membahas fikih haji, dan insyaallah tinggal 2 pertemuan lagi, ya, pertemuan yang ini dan pertemuan yang akan datang kita akan menyelesaikan fikih haji insyaallah dan masuk ke pembahasan fikih muamalah insyaallah. Maka pada episode kali ini yang akan kita bahas adalah jenis-jenis dam dalam haji atau denda dalam haji. Secara garis besar, dam haji itu ada 4. Ada dam takdir, ada dam tartib, ada dam takhir, dan ada dam ta'dil. Apa itu pengertian dam takdir? Ay qaddarahu asy-syari', yaitu dam yang memang sudah ditentukan kadarnya oleh syariat, tidak bisa diganggu gugat. Kemudian ada namanya dam tartib, ya tartib. La yajuzu intiqalu min martabatin illa indal ajzi. Ya, tertib itu lakukan dulu yang pertama, wajib yang pertama. Kalau nggak mampu baru geser ke level kedua. Kalau nggak mampu baru level ketiga. Sebagaimana kalau dalam bab lain, ya dalam bab puasa itu bab melakukan denda jima di siang hari Ramadan, puasa memerdekakan budak. Kemudian kalau nggak mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu baru geser ke level terakhir, memberi makan 60 fakir miskin. Itu tartib. Dan ada lagi namanya dam takhir. Nah, takhir ini lawan dari tartib. Kalau tartib urut satu persatu dulu, kalau nggak mampu baru kedua, kan begitu. Tapi kalau takhir boleh memilih di antara salah satu dari pilihan yang ada. Mau pilih yang pertama langsung, mau pilih yang pertama dulu boleh, atau mau pilih langsung yang ketiga juga boleh, karena itu takhir, pilihan. Dan yang terakhir ada namanya dam ta'dil. Ta'dil itu annaka tuqawwamud dam wa tu'adilu biqimatihi ta'aman. Ta'dil itu artinya konversi, mengkonversikan denda, ya, yang awalnya misalnya adalah kambing, dendanya harus menyembelih kambing tapi tidak menemukan kambing, maka nanti dikonversikan ke uang. Berapa harga kambing itu? Kalau dibeli berapa? Misalnya harga kambingnya 3,5 juta, maka dengan uang 3 juta tadi dibelikan makanan lalu diberikan kepada fakir miskin di tanah haram. Itu contoh ta'dil. Artinya mengkonversikan denda yang tadinya ainun, yang benda, kambing, jadi kemudian dikonversikan ke nilainya berapa, ya ditakwim, dikonversikan berapa nilainya, baru nanti diberikan makanan seharga nilai kambing itu lalu diberikan kepada fakir miskin. Nah, itu jenis 4 jenis dam dalam ibadah haji, ya. Nah, kita baca penjelasan, kita baca dulu matannya.
Faslun ad-dima'ul wajibatu fil ihram. Denda-denda yang wajib saat ihram. Wad-dima'ul wajibatu fil ihram khamsatu asya, ada 5 jenis. Pertama, ad-damul wajib bitarkin nusuk. Nah, yang pertama adalah denda yang wajib ditunaikan karena sebab meninggalkan suatu rukun, suatu wajib haji. Yang meninggalkan suatu wajib haji. Ya, karena kalau rukun nggak bisa didenda, nggak bisa diganti dengan dam. Wa huwa ala tartib, dan dia tertib. Apa itu dendanya? Syatun fa illam yajid fasiyamu 'asharati ayyam. Kalau enggak menemukan kambing maka puasa 10 hari. Thalathata fil haji wa sab'atin idza raja'a ila ahlihi. 3 hari pada saat berhaji, pada saat ihram haji, dan 7 sisanya saat kembali ke negerinya. Itu denda yang pertama. Yang kedua, ats-tsani ad-damul wajib bil halqi wa taraffuh. Denda yang wajib dibayarkan karena sebab melakukan larangan-larangan ihram. Ya, istilahnya melakukan larangan ihram. Dan itu sifatnya takhyir. Apa itu? Pertama, menyembelih kambing, syatun, au. Tadi kan di atas tadi fa illam yajid. Ya, kalau nggak bisa baru level kedua. Dendanya adalah menyembelih seekor kambing atau puasa 3 hari atau bersedekah sebanyak 3 sok. Ya, 3 sok makanan kepada 6 orang miskin. 1 sok 4 mud, berarti 3 sok 12 mud. Diberikan kepada 6 fakir miskin, masing-masing mendapatkan 2 mud atau setengah sa'. Wa tsalits ad-damul wajibu bil ihsar. Denda yang ketiga yaitu denda yang wajib dibayarkan karena ihsar. Ya, ihsar sebagaimana yang sudah kita jelaskan apa itu ihsar ya di pertemuan sebelumnya. Fa yatahallalu wa yuhdi syah. Maka wajib dia bertahallul ketika saat ihsar dan lalu menyembelih syah. Denda yang keempat, adamul wajibu biqatlis saidi. Denda yang wajib dibayarkan karena membunuh hewan buruan. Ya, wa huwa ala takhir, dan dia sifatnya takhir. In kana as-saidu mimma lahu mathlun akhrajal mithla minan na'am. Kalau hewan yang diburu tadi mempunyai mathal atau mempunyai hewan yang serupa secara bentuk penciptaan, nanti akan disebutkan insyaallah di penjelasannya, maka dikeluarkan dendanya itu senilai harga hewan yang mirip tadi. Ya, misalnya nanti dicontohkan membunuh burung unta. Kalau membunuh burung unta, maka para ulama menyamakan burung unta dengan onta. Maka kalau yang diburu burung unta, maka dendanya adalah 1 ekor unta karena dia punya masal. Au qawwamahu washtara biqimatihi. Atau kalau nggak bisa, nggak menemukan unta, maka beli makanan seharga unta tadi. Ya, lalu disedekahkan ke fakir miskin. Atau sama'an kulli muddin yauman. Nah, kalau nggak boleh juga memilih, kan takhir ya, boleh memilih berpuasa sebanyak harga unta tadi kalau dijadikan per mud. Jadi untanya misalnya harga unta tadi adalah 1.000 real. Harga unta satunya 1.000 real. Dengan 1.000 real tadi dibelikan makanan, berapa mud dapatnya? Ternyata dapat 1.000 mud misal. 1 ekor unta dibelikan makanan, kemudian dikonversikan menjadi mud berapa? Ternyata 1.000 mud dapat 1.000 real harga unta tadi, jadi mud itu sekitar 1.000 mud, maka dia wajib puasa 1.000 hari. Wa in kana as-saydu mimma la mithla lahu akhraja biqimatihi ta'aman. Ya, kalau yang diburu tadi hewan yang tidak mempunyai masal, tidak mempunyai mithal, maka pilihannya 2. Ya, mengeluarkan
bersedekah makanan seharga hewan yang diburu tadi. Kemudian yang kedua, atau dia berpuasa sebanyak 1 mud 1 hari. Kemudian denda yang kelima, adam al-wajib bil wat'i. Ini sudah pernah kita singgung di pembahasan sebelumnya. Denda yang wajib dikeluarkan karena sebab jima'. Jima' yang bagaimana maksudnya di sini? Yaitu melakukan jima' sebelum tahallul awal. Ya, jima' yang terjadi sebelum tahallul awal yang mana membuat hajinya menjadi haji fasid. Sedangkan jima' yang terjadi setelah tahallul awal, artinya antara tahallul awal dan tahallul tsani, itu dendanya lain lagi. Ya, dendanya tadi denda melakukan muharramatul ihram, hal-hal yang diharamkan saat ihram, lebih ringan. Sedangkan denda yang dimaksud di sini adalah jima' yang dilakukan sebelum tahallul awal yang membuat hajinya menjadi rusak. Oke. Wa huwa 'ala tertib, dan dia juga tertib. Pertama badanah, kan badanah. Unta. Kalau nggak mampu menyembelih unta, maka ganti dengan sapi. Kalau nggak bisa, tidak menemukan sapi juga, maka ganti dengan 7 ekor kambing. Kalau nggak bisa juga, kalau nggak menemukan, maka dikonversikan nilai unta tadi. Berapa harga unta tadi, kemudian dibelikan washtara biqimatiha ta'aman. Dibelikan harga unta tadi, nilai uang unta tadi dibelikan makanan dan disedekahkan kepada fakir miskin di tanah haram. Fa illam yajid shama an kulli muddin yauman. Dan kalau tidak bisa juga, kalau nggak mampu juga, maka berpuasa seharga unta tadi, ya, dikonversikan menjadi mud. Maka sebanyak apa mudnya nanti, maka dia berpuasa sebanyak mud itu 1 hari 1 mud. Penjelasan dari Syekh Hisham hafizahullahu taala, awalan adamul wajib bitarkin nusuk. Denda yang wajib dibayarkan karena melakukan atau karena meninggalkan perkara yang wajib. Ya, perkara wajib haji seperti ihram dari miqat, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, mabit di Mina, dan pada malam-malam mabit di Mina pada malam tasyrik. Artinya meninggalkan wajib haji. Ya. Kal ihram minal miqatil makani. Ini contohnya tadi, ya, seperti meninggalkan ihram dari miqat makani. Maka dia wajib membayarkan denda sifatnya tartib, yaitu pertama syatun tujzi'u fil udhiyah atau fid dhahiyah. Dia harus menyembelih 1 ekor kambing, yang kambing ini syaratnya bagaimana? Syaratnya adalah yang sah untuk dikurbankan. Artinya syarat kambing yang harus disembelih gara-gara meninggalkan wajib haji itu adalah kambing yang sah untuk dikurbankan. Yushtaratu fiha ma yushtaratu fil udhiyah. Artinya kambingnya syarat-syaratnya harus seperti kambing yang akan dikurbankan pada saat Idul Kurban. Ya. Fa illam yajid. Nah, kalau tidak ada, maka berpuasa 3 ayyamin fil haji wa 7 idza raja'a ila ahlihi. 3 hari berpuasa di saat haji dan 7 hari sisanya di saat dia telah kembali ke negerinya. Dan kapan ketika haji itu, kapan dia disunahkan? Disunahkan 3 hari saat haji itu adalah sebelum wukuf di Arafah. Ya, sebelum sunnatun antakuna qabla Arafah. Jadi pada tanggal berapa? Pada tanggal 6, 7 dan 8 Zulhijjah. Disunahkan dia melaksanakan puasa 3 hari itu, ya, saat 3 hari sebelum wukuf di Arafah. Faedah la yajuzu
la yajuzu saumul ayyami sab'atil baqiyah fit tariq. Nah, kan tadi dikatakan wa sab'atin idza raja'tum, ketika kalian telah kembali ke negeri kalian masing-masing. Sehingga bagaimana kalau berpuasa 7 hari sisa itu di saat perjalanan kembali ke negeri? Maka nggak boleh, la yajuz, bahkan tidak sah. Karena harus tiba dulu di negerinya baru lanjutkan puasa yang 7 tadi. Mas'alah, idza aqama fi Makkah shama al-'asharata ayyamin hunaka. Nah, kalau dia berniat untuk istitan atau untuk tinggal di kota Makkah, ya, maka dia puasa 10-10-nya di Makkah. Karena dia memang berniat setelah haji nanti dia berniat untuk istitan. Ya, tinggal menjadikan Mekah sebagai tempat tinggalnya. Wa in 'ada ila ahlihi wa lam yasum ats-tsalatsata ayyamin fi Makkah lazimahu an yufarriqa baina tsalatsati wa sab'ati bi muddatil iqamah arba'ata ayyam wa muddatis safar. Nah, bagaimana kalau dia belum puasa saat haji 3 hari? Berarti dia masih hutang 10 kan? Masih hutang 10. Tapi udah kembali ke negerinya. Nah, nggak boleh dia langsung berpuasa 10 hari beruntun, 10 hari berturut-turut. Wajib dia lazimahu an yufarriqa baina thalathati was sab'ah. Wajib dia memberikan jeda antara puasa yang 3 hari yang harusnya dilakukan saat ihram haji dengan puasa 7 hari yang dilakukan saat tiba di negerinya. Nggak boleh langsung berturut-turut 1 sampai 10 hari berturut-turut, nggak boleh. Nah, dengan apa bagi berapa hari dipisahnya? Bimuddatil iqamah arba'ati ayyam, 4 hari. 4 hari itu 4 hari apa? Apa itu 4 hari? Yaitu hari Nahar atau hari Idul Adha tanggal 10 dan 3 hari tasyrik. Karena kan tadi disunahkan bagi dia puasa sebelum Arafah tuh. Ya, 6, 7 dan 8. Ya, sebelum Arafah. Jadi dia 4 hari itu, kenapa kok 4 hari? Ya, dari penjelasan Syekh Labib juga disebutkan, beliau menjelaskan 4 hari itu yaitu 10, 11, 12, 13. 4 hari. Habis itu tambah apa? Ditambah waktu perjalanan berapa hari saat dia kembali ke Makkah, kembali ke negerinya. Berapa hari saat kembali ke negerinya. Ya, kalau dia butuh waktu 2 hari kembali ke negerinya, maka 4 tambah 2, 6. Kalau dia hanya butuh 1 hari, misalnya dengan pesawat kan cukup sehari nyampe. Kalau dia hanya butuh 1 hari untuk kembali dari Makkah ke negerinya, maka 4 tambah 1 berarti 5. Jadi dipisah dengan 5 hari. Puasa dulu 3 hari, 1, 2, 3. Kemudian 5 hari dia tidak puasa. Lalu setelah 5 hari tidak puasa tadi, melanjutkan hari yang keempat sampai hari yang ke-10. 7 hari yang sisa itu dilanjutkan setelah dipisah dengan 5 hari. Nah, jadi nggak boleh langsung berturut-turut. Kedua, adamul wajib bil halqi wa tarafuh. Nah, denda yang kedua, denda sebab apa? Denda yang diwajibkan karena sebab melakukan muharramatul ihram. Ya. Dan kalau denda pertama ini kan levelnya tartib dan takdir. Ya, tartib dan takdir. Berurutan dan juga memang sudah ditentukan kadarnya oleh syariat. Sedangkan yang kedua itu karena melakukan larangan-larangan ihram. Ya, seperti mencukur, ya, atau memakai wangi-wangian, katatayyubi wadduhni wa halqi ba'dir ra'si, seperti memakai wangi-wangian, memakai minyak pada rambut kepala dan rambut jenggot atau lihyah, dan mencukur sebagian rambut. Ya, mencukur sebagian rambut. Dalam Fathul Qarib dijelaskan maksudnya sebagian itu adalah minimal 3 helai. Thalatha sya'rat. Jadi baik mencukur seluruhnya, ya, atau mencukur sebagian.
Sebagian itu minimal berapa? Thalatha sya'rat, 3 helai rambut pada waktu dan tempat yang sama. Artinya mafhum mukhalafahnya, kalau dia mencukur rambut cuman sehelai atau 2 helai, maka dia hanya diwajibkan bayar 1 mud atau 2 mud. Kalau mencukur 1 helai maka 1 mud makanan, 2 helai maka 2 mud makanan. Tapi kalau sudah 3 helai maka wajib bayar dam. Ya, dam karena melakukan larangan ihram. Ya. Tapi kalau dia mencukur rambut jam pagi sehelai, siang sehelai lagi, malam sehelai lagi. Jadi sehelai total 3. Satu hari itu 3, cuman beda waktu dan beda tempat. Maka itu tidak dihitung bayar dam. Tetap dihitung bayar 1 mud saja, karena dia 3 helai itu terpisah waktu dan tempat. Jahit, tapi kalau melakukan langsung di tempat yang sama dan di waktu yang sama, mencukur 3 helai atau mencukur seluruhnya, maka wajib bayar dam. Ya. Wa huwa 'ala takhir. Ini damnya takhir, 'ala takhir wa taqdir. Dendam lagi. Damnya itu boleh pilihan dan juga takdir, karena memang sudah ditentukan oleh syariat kadar jumlahnya. Apa dendanya? Dzabhu syatin au saumu thalathati ayyamin au atasadduqu bi thalathati asu'. Dendanya itu adalah menyembelih seekor kambing atau berpuasa 3 hari atau bersedekah sebanyak 3 sa' makanan. Atau di sini kalau digramkan 2400 gram. Ya, sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan, 1 sa' 4 mud. 4 mud dikali 3, maka 12 mud. Ala sittati masakin, diberikan kepada 6 orang fakir miskin. Likulli miskinin nisfu sa'. Setiap satu orang miskin mendapatkan nisfu sa', setengah sa' atau 2 mud. Min ghalibi qutil balad, dari makanan pokok yang menjadi mayoritas makanan pokok pada negeri tersebut. Ini seperti zakat fitrah, ya, seperti mengeluarkan zakat fitrah, yaitu min qutil balad, min ghalibi qutil balad. Kemudian yang ketiga, denda yang ketiga, adamul wajibu bil ihsar. Denda karena sebab ihsar. Apa itu ihsar? Ihsar itu adalah al-man'u min dukhuli Makkah. Dia terlarang untuk masuk Makkah, sebagaimana yang pernah terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat saat melakukan umroh pada tahun 6 Hijriyah. Ya, dan terjadi peristiwa Hudaybiyah. Atau dia terhalang untuk menyelesaikan manasik haji hingga selesai. Al-man'u min itmamin nusuk, ya, terhalang untuk menyelesaikan ihram haji. Ya, seperti suami istri, ya, si istri sedang melaksanakan ihram haji, kemudian suami mentahallulkan si istri. Ya, itu boleh, ya, jika si istri berangkat haji tanpa izin suami, ya, ketika istri sedang ihram baru sampai mabit di Muzdalifah, belum wukuf, nah, suami langsung mentahallulkan istri, maka itu istri termasuk namanya ihsar, dia terhalang untuk menuntaskan manasik hajinya. Oke. Apa dendanya? Dzabhu syatin, menyembelih seekor kambing plus, ya, mencukur, ma'al halqi awit taksir, ya, ma'al halqi awit taksir. Dan denda ihsar itu denda tartib dan ta'dil, ya. Kenapa ta'dil? Jadi kan dia menyembelih seekor kambing. Kalau nggak ada, maka bisa 1/7 onta, ya, 1/7 onta atau subu'u badanah, 1/7 sapi, ya, 1/7 sapi.
subu'u badanah unta dan sepertujuh baqarah, subu'u baqarah atau sapi. Kalau nggak menemukan, nah kan dia tartib ya. Kalau tidak menemukan, fa illam yajid qawwama syah. Maka kambing tadi dikonversikan, nilainya berapa? Washtara biqimatiha ta'aman wa tasaddaqa bihi. Ya, lalu dibelikan makanan seharga kambing tadi. Ya, kan tadi denda awalnya kan syah. Kalau nggak ada syah, maka bisa dibelikan harga kambing tadi ya ke makanan. Dibelikan makanan seharga harga kambing tersebut, lalu diinfak atau disedekahkan ke orang fakir miskin di tanah haram. Kemudian jika tidak menemukan juga, fa illam yajid sama an kulli muddin yauman, maka berpuasa setiap satu mud, satu hari dari nilai kambing tersebut. Jadi dia tartib, fa illam yajid kan begitu, maka dan tartib dan juga ta'dil. Kenapa ta'dil? Karena di sana ada konversi. Rabi'an ad-damul wajib biqatli as-sayd. Ad-damul wajib biqatli as-sayd. Membunuh hewan buruan. Ya, ini denda karena membunuh hewan buruan. Itu sifatnya takhir dan juga ta'dil. Pilihan dan juga nanti ada konversi. Nah, membunuh hewan sayd itu ada dua jenis. Pertama, jika hewan buruannya itu mempunyai mathal, mempunyai tasbih atau mathal. Dan yang kedua, jika tidak mempunyai mathal. In kana lis-saydil ladzi qatalahu mathalun minan na'am, kalau hewan buruan yang dia buru tadi itu mempunyai spesies yang mirip dengannya dari hewan ternak, maka dia keluarkan akhrajal mathal, dia keluarkan dendanya dengan hewan ternak tadi yang mirip dengan hewan buruan yang dia buru. Contoh, kalau dia berburu himar, kahimarin au na'amah. Himar ya keledai, ya, himarul wahsyi ya, atau zebra, dia berburu zebra misalnya, atau berburu burung onta, na'amah. Maka apa yang mirip dengan dua binatang ini dari hewan ternak yaitu baqarah, fayadhbahu baqarah. Ya, tapi dalam Fathul Qarib disebutkan ya, dan ini lebih tepat insyaallah, na'amah itu kan burung onta. Dari fisiknya itu miripnya dengan onta, bukan dengan sapi. Ya, jadi kalau dia berburu unta, berburu burung onta atau na'amah, maka dendanya adalah 1 ekor unta. Nah, kalau dia berburu himar, keledai, atau berburu zebra, ya, himarul wahsyi, ya, berburu zebra, maka dia dendanya adalah 1 ekor sapi karena secara spesies mirip, ya. Atau dia berburu banteng, ya, banteng maka disamakan dengan sapi. Au ghazalah fayadhbahu ma'iz, kalau dia berburu kijang, ya, maka mana dendanya apa yang mirip dengan kijang dari binatang ternak? Ma'iz, ya, kambing jantan. Oke. Atau kalau dia nggak mau menyembelih hewan ternak, tasaddaqa biqimati saydi ta'aman 'alal fuqara. Berarti dia harus apa? Memilih yang kedua ini. Kalau nggak mau yang pertama, maka bisa milih pilihan yang kedua, bersedekah seharga hewan tersebut. Seharga hewan yang dia buru, dikonversikan berapa? Kalau dia tadi berburu burung onta, maka kan harus bayar bayar unta.
Nah, berapa nilai unta tadi? Maka dibelikan makanan seharga nilai unta. Kalau dia berburu zebra, maka dia harus menggantinya dengan sapi. Nah, berapa harga sapi tadi? Nah, dibelikan makanan seharga sapi tersebut dan disedekahkan kepada fakir miskin di tanah haram. Kalau nggak bisa juga, atau kalau mau memilih pilihan yang ketiga, dia mau puasa, silahkan berpuasa satu hari satu mud, sebagaimana yang sudah berulang kali kita sebutkan sebelumnya. Hadza idza kana lis-shaidi mathalun. Kalau ada mathal, ya, mathal itu yushbihuhu fi surah au fil khilqah, mempunyai fisik yang sama secara penciptaan. Ya, kayak tadi kan burung onta, secara fisik miripnya dengan apa? Mirip dengan onta. Zebra secara fisik miripnya dengan apa dari binatang ternak? Ya, dengan sapi. Begitu pula kalau banteng, maka secara fisik miripnya dengan sapi. An yasuma an kulli muddin yauman. Hadza idza kana lis-shaidi mathalun. Amma idza lam yakun lahu mathal. Nah, kalau dia nggak punya mathal, nggak punya hewan yang secara fisik mirip, ya, dari binatang ternak. Amma idza lam yakun mathal syabih fayatakhayyar baina an yashtariya biqimati thamanihi ta'aman. Maka pilihannya dua. Pertama, membeli makanan seharga hewan yang dia buru. Misal dia berburu apa ya? Berburu belalang misalnya. Misal ya, berburu belalang. Maka dihargai berapa belalang tadi kalau dibeli, lalu disedekahkan, dibelikan makanan seharga belalang tadi dan disedekahkan ke fakir miskin tanah haram. Atau dia boleh memilih pilihan yang kedua, berpuasa satu hari satu mud. Yang kelima, ad-damul wajib bil wat'i, ya, denda yang harus dibayarkan karena sebab melakukan jima'. Jima' yang bagaimana maksudnya? Melakukan jima' sebelum tahallul awal yang membuat hajinya fasid. Wa huwa ala tertib. Ya, dia sifatnya tertib dan ta'dil. Tertib dan ta'dil. Pertama, dzabahu badanah. Bayar sembelih satu ekor unta, yang unta tadi juga syaratnya mirip seperti unta yang akan disembelih. Bisifatil udhiyah. Ya, bisifatil udhiyah. Yang kedua, fa illam yajid fa baqarah. Kalau nggak mampu unta, turun ke sapi. Sama sifatnya juga seperti sapi yang sah untuk dikurbankan. Dan yang ketiga, fa illam yajid sab'u syiyatin. Kalau nggak bisa sapi, turun lagi 7 ekor kambing bisifatil udhiyah juga. Fa illam yajid qawwamal badanata washtara bithamaniha ta'aman wa tasaddaqa 'alal fuqara'i wal masakini fil haram. Kalau nggak mampu 1, 2, 3, kan dia tertib ya, maka jatuh ke konversi. Berapa harga sapi? Dibelikan dari harga sapi, harga unta badanah dibelikan. Berapa harga unta tadi? Misalnya harga unta tadi 1.000 real misalkan, maka belikan dengan uang 1.000 real tadi makanan, lalu disedekahkan kepada fakir miskin di tanah haram. Wala yujzi'u at-tasadduqu bil mal naqdan. Dan tidak sah sedekahnya itu berupa fulus. Ya udahlah 1.000 mentahannya aja dikasih ke fakir miskin. Balla budda an yakuna ta'aman. Nah, ini ya, penting ini. Ya, harus berupa makanan. Nggak boleh dia, berapa harga untanya? 1.000 real. Daripada repot-repot beli makanan, kasih mentahannya aja. Nggak boleh. Harus belikan makanan. Karena dia sifatnya tartib dan ta'dil. Nggak boleh dibelikan tidak boleh mentahan, tapi harus dibelikan ke makanan. Kalau nggak mampu juga untuk bersedekah makanan, maka tadi berpuasa 1 hari 1 mud dari nilai harga unta tadi.
Nah, dijelaskan sama Syekh Hisham di sini faedah. Makna sama an kulli yaumin muddan, makna berpuasa satu hari satu mud, ai al-baqaratu mathalan. Misalnya harga satu ekor sapi. Misal, ya, harga satu ekor sapi dengan uang Mesir itu bi alfi juneh. 1000 juneh. Saya nggak ngerti berapa. Kalau dirupiahkan nggak tahu saya, ya. Karena saya tidak pernah kuliah di Mesir, jadi nggak tahu berapa itu satu juneh. Ya, 1000 juneh berapa? Ya, atau 1000 real. Ya. Harga satu sapi 1000 juneh. Wal juneh thamanul mud. Ternyata harga satu mud itu satu juneh. Berarti terkumpul berapa mud berarti? 1000 mud. Maka wajib dia puasa 1000 hari. Ini sudah pernah kita sebutkan. Ini sangat berat ya, orang berpuasa 1000 hari itu berapa tahun? Ya, berpuasa 1000 hari itu berapa tahun? Dan pernah sudah kita sebutkan pada halaman 202 ada pendapat dari ulama Yaman yaitu Syekh Hasan Maqbul Ahdal bahwasannya paling mentok puasa hanya 2 bulan hanya 2 bulan saja. Paling mentok hanya 2 bulan. Karena untuk kasus menghilangkan nyawa manusia aja dalam qatlul khata, ya, pembunuhan yang tidak disengaja, itu dendanya puasa kafarahnya adalah puasa 2 bulan. Itu menghilangkan nyawa orang. Tentu lebih tinggi levelnya daripada melakukan jima saat sebelum tahallul awal. Untuk levelnya yang lebih berat aja, menghilangkan nyawa manusia aja, puasanya cuma 2 bulan. Maka untuk yang kasus seperti ini, ya mentok juga paling 2 bulan. Nggak bisa lebih, tidak bisa dikatakan harus lebih 1000 hari begitu. Karena ini sangat memberatkan. Maka ini ijtihadnya beliau, ya saya rasa juga cukup bagus. Karena mengkiaskan dengan yang lebih syadid, yang lebih ekstrim, menghilangkan nyawa manusia, ya dalam bab qatlul khata, yaitu nanti pembahasannya dalam bab jinayat insyaallah. Karena kalau puasa 1000 hari seperti ini, siapa yang mampu? Mungkin dia akan sangat susah menjalaninya. 1000 hari, 2 bulan berturut-turut aja orang susah, toh. Jangankan 2 bulan. 1 bulan aja itu banyak orang yang merasa sangat susah. Apalagi ini 1000 hari, berarti berapa tahun itu? Kalau 1 tahun 300 hari, maka sekitar berapa tahun? Ya 4 tahun lah lebih kurang, ya. Lebih kurang 4 tahun dia berpuasa setiap hari, Masya Allah. Siapa yang mampu? Puasa 4 tahun berturut-turut, 1000 hari. Naam. Far'un, permasalahan cabang. Man qata'a syajaratan kabiratan takhayyara baina. Maka kalau ada orang yang memotong pohon di tanah haram, ya baik Makkah maupun Madinah, maka dia dihadapkan kepada 2 pilihan. Dihadapkan kepada 3 pilihan. Menyembelih 1 ekor sapi atau antukhrija qimatal baqarah ta'aman li fuqara'i Makkah. Dia mengeluarkan sedekah seharga sapi tadi untuk fakir miskin di kota Mekah, atau dia berpuasa 1 hari 1 mud sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Amma man qata'a syajaratan saghiratan, nah kalau dia memotong pohon yang kecil, ya pohonnya kecil, maka pilihannya ada 3 juga, menyembelih kambing. Nah kalau besar itu nilainya 1 ekor sapi, kalau kecil itu nilainya 1 ekor kambing, nyembelih kambing. Kalau enggak, kan takhir ya, karena pilihan. Kalau enggak mau maka beli makanan seharga 1 ekor kambing. Kalau enggak mau juga maka bisa memilih berpuasa 1 hari 1 mud. Kemudian dalam penjelasan Fathul Qarib, ya, Syekh Labib menyebutkan kalau pohon itu dia sifatnya rotban, dia basah, maka tidak boleh dipotong dan tidak boleh juga dicabut dari akarnya. Qala',
Kalau dia pohonnya tadi sifatnya yabis, kering, maka boleh dipotong, tapi nggak boleh dicabut sampai akar atau qala'. Faedah. Yahrumu qat'u syajaril madinatil munawwarah lima akhrajahul Bukhari. Diharamkan juga mencabut atau memotong pohon di tanah Madinah. Ya. Sebagaimana hadis dari Imam Al-Bukhari rahimahullah, inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinata ma baina labataiha wa la yaqta'u 'idahuha wa la yusadu saiduha walakinnahu la yatmanu li'anna al-madinata laysat makanan lin-nusuk. Nah, jadi tidak boleh bagi kita memotong atau mencabut pohon yang ada di dua tanah haram, Makkah, Madinah. Ya. Tetapi khusus untuk Makkah itu selain kita berdosa, maka kita juga harus bayar denda. Itu tadi dendanya disebutkan, ya. Bisa sapi, bisa kambing. Nah, bagaimana kalau memotong atau mencabut pohon yang ada di Madinah? Itu konsekuensinya hanya dosa. Ya, lakinnahu la yadman li'annal madinata laysat makanan linnusuk. Kenapa kok cuman berdosa, tidak harus bayar denda? Karena Madinah bukan tempat melaksanakan manasik haji atau umrah. Wa kadzalikal hukmu lit-Taif, begitu pula dengan Taif. Bal yundabul fidyata li saidi haramil Madinah. Tapi hanya disunahkan saja membayar fidyah bagi orang yang sedang ihram itu berburu hewan di tanah Madinah, ya, atau merusak atau mencabut pohon yang ada di tanah Madinah. Tadi kalau syajar, ya, dijelaskan, ya, dari sebagaimana penjelasannya Syekh Labib dalam syarah beliau Fathul Qarib. Kalau syajar tadi, kalau dia sifatnya basah, maka haram baik itu memotong atau mencabut dari akar. Kalau dia sifatnya kering, tidak boleh memotong tapi tidak boleh mencabut dari akar atau qala'. Bagaimana kalau nabat, tumbuh-tumbuhan? Ya, kalau dia sifatnya rotban, dia basah, maka nggak boleh dua-duanya. Haram untuk memotong atau mencabut. Bagaimana kalau dia yabis lam yafsud asluhu? Kalau dia kering, tumbuhannya itu kering, tanamannya itu kering, tapi akarnya belum rusak, akarnya masih bagus, masih bisa tumbuh lagi. Cuman dia udah kering, maka jaza qat'uhu la qal'uhu. Boleh dipotong saja dan tidak boleh dicabut sampai ke akar-akarnya. Tapi yang ketiga, kalau dia kering dan akarnya juga sudah rusak, maka jaza qat'uhu wa qal'uhu. Boleh juga untuk dicabut, ya, apalagi dipotong juga boleh. Faedah yajuzu qat'u syauki, yajuzu qat'u syauki wan nabatil mu'dhi. Ya, kalau tumbuhan berduri, ya, atau tumbuhan yang itu berbahaya untuk kita, yang membuat kita luka atau racun atau bagaimana, tumbuhan yang berbahaya lah, tanaman yang berbahaya, maka boleh dipotong. Faedah yahrumu naqlu turabin wa ahjari Makkatal Madinah. Diharamkan untuk mengambil atau membawa tanah ataupun batu di dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Kalau udah diambil, apa konsekuensinya? Wa man akhadha syai'an wajaba alaihi radduh. Dia harus dibalikin. Ya, ngambil ketika di Muzdalifah, ngambil batu untuk lempar jumrah. Ya, diambil sebagian untuk lempar jumrah, sebagian untuk oleh-oleh, dalam tanda kutip, ya, oleh-oleh dibawa untuk ke Indonesia. Nanti pas tiba di Indonesia dijual, jadiin jimat. Nah, ini muskilah ini. Tidak boleh mengambil batu atau tanah di dua tanah suci, yaitu Makkah dan Madinah. Oke. Wa man akhadha syai'an wajaba alaihi radduhu, balikin.
Amma ma'u zamzam fayajuz. Kalau air zam-zam boleh. Kan yang tadi yang nggak boleh tanah dan batu. Air zam-zam boleh. Ya, buktinya kan kita kalau pulang dari Makkah boleh bawa oleh-oleh air zam-zam. Boleh dibawa naqluhu min Makkah ila ghairiha. Dari Makkah boleh dibawa ke tempat yang lain. Naam. Kemudian satu lagi, qala al-musannif rahimahullahu taala wala yujzi'uhu al-hadyu walal it'amu illa bil haram. Tidak sah, ya tadi kan nyembelih unta atau nyembelih kambing atau nyembelih sapi dan bersedekah makanan itu enggak sah kecuali di tanah haram. Wa yujzi'uhu an yasuma haitsu syaa. Boleh dia berpuasa kapanpun. Puasa yang tadi, puasa yang karena mengkonversi satu mud satu hari itu. Ya, beda dengan puasa yang 10 hari 3 di Mekah dan 7 hari di negerinya. Ya, maksudnya puasa itu adalah saat puasa dia 1 hari 1 mud karena mengkonversikan nilai dari hewan ternak yang dia harus sembelih. Wala yajuzu qatlu saydil haram wala qat'u syajarihi, dan enggak boleh juga dia berburu hewan di tanah haram ataupun memotong tumbuh-tumbuhan atau memotong pohon di tanah haram. Wal muhillu wal muhrim fi dzalika sawa. Oh, ternyata baik dia muhrim atau dia tidak muhrim enggak boleh dia qatlu sayd dan tidak boleh qat'u syajar fil haram. Ya, baik haram Makkah maupun haram Madinah. أراد المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان فائدة عظيمة وهي أن الهدي الذي يذبح إما أن يكون للإحصار فيذبح في مكان الإحصار. Jadi ada kaidah ya, dhabit jami'u dima'il haji la budda an tuzbaha fil haram. Semua dam haji wajib disembelih di tanah haram. Wa tuwazza'u fil haram, dan juga dibagi-bagikan di tanah haram. Kalau dia nyembelih maka disembelih di tanah haram dan kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin di tanah haram. Begitu juga dengan it'am. Ya, kan tadi memberi makan fakir miskin fil haram. Kecuali pada satu keadaan, yaitu saat dia ihsar. Kalau dia ihsar, maka dia menyembelih di mana dia diihsar, di tempat dia ihsar. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau terihsar di Hudaybiyah, maka beliau bertahallul, lalu beliau menyembelih kambing, dan di tempat itu di Hudaybiyah itu, ya, di situ. Nah, wa imma an yakuna ghairu dzalika fala budda min dzabhihi fi Makkah. Selain kasus ihsar, maka harus disembelih dan dibagi-bagikan di tanah haram. Faedah atau di Makkah, ya, fi Makkah, lebih spesifik lagi fi Makkah. Faedah man 'ada ila biladihi atau baladihi walam yuzbah falahu an yuwakkila man yusafiru ila Makkah wa yuzbah lahu. Ada orang dia harus bayar dam, menyembelih tadi kan. Misalnya dia melakukan larangan ihram seperti berburu. Ya, larangan ihram seperti berburu. Misalnya ya, berburu hewan buruan di tanah haram, terus dia belum nyembelih, belum bayar dam tadi, sudah pulang ke negerinya, maka dia harus melakukan akad wakalah. Dia wakilkan sembelihan itu kepada orang lain yang akan berangkat ke kota Makkah, lalu orang tadi menyembelih untuknya atas perwakilan darinya gitu. Amma saumu, sedangkan puasa boleh dia melakukannya di Makkah wa ghairuha fi Makkati wa ghairiha idza ada fi Makkata wa ghairiha idza ada ila ahlihi. Boleh dia berpuasa di mana saja saat dia telah kembali dari negerinya, kembali ke negerinya. Idza ada ila ahlihi, telah kembali ke
tanah airnya atau ke keluarganya. Wala yajuzu lahu an yasuma athna'as safar fit tariq kama sabaq. Tadi sudah disebutkan tidak boleh dia berpuasa di perjalanan sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Far'un la yajuzu liman ahrama bihajjin aw umratin an yaqta'a syajaratan fil haram. Tidak boleh bagi orang yang ihram haji atau umrah untuk memotong pohon di tanah haram, baik haram Makkah maupun Madinah tadi sebagaimana yang sudah kita singgung. Au yaqtulu saydan, atau berburu hewan buruan, membunuh hewan buruan. Wa kadzalikal hukmu bil hurmah liman dakhala Makkah halalan ay min ghairi ihram. Begitu pula hukum ini berlaku juga bagi orang yang masuk kota Makkah tidak dalam keadaan ihram, artinya dalam keadaan halal. Wa man fa'ala dzalika fa 'alaihi dam. Yang melakukannya memotong pohon atau membunuh hewan buruan, maka wajib dia bayar dam. Kama sabaq, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Wa kadzalika la yajuzu qatful wardah. Tidak boleh juga memetik bunga mawar, awin nabat, atau tumbuh-tumbuhan yang lain, malam yaibas, selama belum kering, wa yafsud, atau rusak, fayajuzu qat'uhu la qal'uhu, maka boleh dia memotong tapi tidak mencabut sampai ke akar-akar. Itu tadi yang sudah kita jelaskan ya. Kalau pohon dia basah, maka tidak boleh memotong dan tidak boleh mencabut sampai ke akar atau qala'. Kalau pohonnya kering, maka hanya boleh dipotong, tidak boleh diqala'. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan, ya kayak tadi contohnya mawar, anggrek misal, atau yang lain, dia sifatnya nabat, tumbuh-tumbuhan, maka kalau dia basah, maka tidak boleh dipotong, tidak boleh dicabut sampai ke akar. Kalau dia basah tapi akarnya masih bagus, maka hanya boleh dipotong, tidak boleh dia cabut. Tapi kalau dia udah kering dan juga rusak akarnya, maka boleh dipotong dan juga boleh dicabut sampai ke akar-akarnya. Yajuzul qat'u wa yajuzul qal'u. Wallahu ta'ala wa a'lam. Mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas dan kita telaah. Insyaallah kita lanjutkan. Terakhir ini tambahan saja dari Syekh Hisham ya. Secara matan sudah selesai bab haji, tapi ada tambahan dari beliau, ini cukup bagus ya, cukup bagus saya rasa. Beliau menyimpulkan, meringkas khulasatu a'mal haji, ringkasan amalan haji, dimulai dari awal sampai akhir itu apa saja yang dikerjakan, baik rukun maupun wajib maupun sunnah-sunnahnya. Masya Allah ya. Jadi bagi yang ingin berangkat haji ya tinggal dibaca aja ini khulasahnya, ini urutan-urutannya ya, sehingga hajinya itu berdasarkan ilmu. Dan insya Allah jika haji didasarkan ilmu ya dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya, maka insya Allah akan menjadi haji yang mabrur. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insya Allah pertemuan terakhir, yaitu sisa satu pertemuan lagi untuk pembahasan fikih haji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.